Baik, saya akan menjelaskan terkait kelanjutan dari part 2, yaitu selanjutnya kita mengisi formulir 1 dan rekonsiliasi fiskal. Di 1771 lampiran 1 ini terdapat 3 halaman. Nah, kita mengambil dari penjualan bersih 46.617.989.000. Itu peredaran usahanya ya guys. Terus total HPP-nya diambil juga dari Word, terus juga jumlah biaya usaha lainnya juga kita ambil dari Word. Jadi kita hanya memindahkan informasi dari Word, dari laporannya. Nah, penghasilan dari luar usaha lainnya itu dia ada bunga deposito dan laba selisih kurs. Untuk dividen dari Thailand itu saya masukkan dalam kredit pajak luar negeri. Jadi yang saya jumlahkan hanya bunga deposito dan laba selisih kurs ya guys. Nah, penghasilan neto komersial luar negerinya itu dari dividen dari Thailand. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada penghasilan final dan bukan termasuk objek pajak, bisa ditaruh juga di 1771 1 halaman 1 ya guys. Di sini ada 120 juta atas bunga deposito. Sekarang kita lihat rekonsiliasi fiskalnya. Nah, itu ada bunga deposito final 120 juta. Setelah itu kita buka ke 17711 halaman 2, lalu halaman 3. Nah, halaman 2 dan 3 itu berisi koreksi positif dan juga koreksi negatif. Di sini saya sudah membuat tabel koreksi fiskal dan juga sudah membuat kodenya supaya kita lebih mudah dalam menjumlahkan. Nah, di koreksi fiskal positif itu ada dari poin A sampai dengan poin M. Jadi koreksi fiskal ini gunanya untuk mengkoreksi biaya yang diperbolehkan atau yang dapat dibebankan. Kalau misalkan tidak dapat dibebankan, maka harus kita koreksi. Nah, gimana kita bisa tahu boleh atau enggaknya? Itu terdapat pada pasal 6 dan 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya guys.
Jadi angka 5 itu adalah koreksi positif dan angka 6 itu adalah koreksi negatif. Untuk hurufnya disesuaikan. Kita tinggal lihat di ISPT-nya aja ya guys. Nah, ini di sini udah aku tulisin dan nanti pakai rumus supaya lebih mudah. Di sini kita lihat angka 6-nya itu tadi koreksi negatif dan 5 untuk positif. Lalu untuk huruf disesuaikan saja dengan akun yang tersedia atau dengan keterangan yang ada. Nah, selanjutnya ini eh, yang tadi setelah dikelompokkan kita tulis, lalu kita buat rumus supaya lebih mudah. Rumusnya adalah pakai sum if. Nah, di sini kita blok kolom B, yang tadi kolom yang sudah ada kodenya. Lalu kita kunci dengan F4 ya guys, yaitu yang ada tanda dolar di sana. Lalu kita koma dengan huruf kodenya, misalkan 5A atau 5L atau 5B. Lalu kita blok lagi kolom koreksi positifnya. Dan jangan lupa untuk dikunci dengan F4. Kalau misalkan F4-nya tidak bisa, kalian bisa membuatnya dengan manual. Tinggal di blok, lalu ditarik ke bawah, dan tinggal diganti saja hurufnya ya guys. Atau kodenya. Kan tadi yang paling atas 5L. Nah, kalau misalkan bawah-bawahnya, kalian tinggal ubah deh dengan 5C atau 5B. Seperti itu ya guys. Jadi ini lebih memudahkan. Begitupun juga dengan cara yang koreksi negatif. Sama saja. Cuma bedanya nanti yang dikoreksi negatif itu yang diblok adalah kolom kode dengan kolom koreksi negatif ya guys. Lalu nanti akan dapat penghasilan neto fiskalnya. Nah, penghasilan neto fiskalnya itu harus balance dengan yang ada di ISPT. Nah, ini balance ya guys. Lalu kita klik simpan. Udah deh. Nonton kelanjutannya ya.